Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah seorang wali min auliyaillah. Beliau hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau tidak bertemu dan tidak berjumpa atau tidak melihat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Uwais Al-Qarni yang mendapatkan salam dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sidina Umar sama Sidina Ali karramallahu wajhah, beliau disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaan Uwais Al-Qarni sehingga beliau mendapatkan salam atau disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni? Apa keistimewaan beliau sehingga beliau itu terus ditanyakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sedangkan beliau tidak pernah bertemu, tidak pernah melihat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata gini ya ikhwan, ceritanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu pernah suatu ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kena lemparan batu di rahangnya. Mendengar itu di waktu perang Uhud ya. Di waktu perang Uhud Rasulullah kena lemparan batu sampai rahangnya itu pecah. Nah, didengar oleh Uwais Al-Qarni yang berada di negara Yaman, desa Al-Qaran. Beliau langsung seketika mengambil batu, langsung dihantamkan ke rahangnya sendiri. Langsung sampai pecah, menurut riwayat itu sampai pecah rahangnya Uwais Al-Qarni. Sampai sama tetangganya itu, ya Uwais, kamu sudah gila apa gimana Uwais? Bisa kayak gitu. Ya sampai, maka Uwais itu berkata, saya pengen merasakan apa yang dirasakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya Uwais Al-Qarni, saking rindunya Uwais Al-Qarni itu, sampai Uwais Al-Qarni itu pengen cepat ke Mekah, pengen cepat bertemu sama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau masih punya ibu, punya seorang ummi yang kakinya lumpuh dan matanya buta. Beliau tidak tega dan beliau tidak sanggup untuk meninggalkan seorang ummi tadi. Sehingga beliau merawat, suatu ketika beliau bertanya kepada ibunya, ya Umi, izinkan saya untuk bertemu kepada baginda Muhammad SAW. Kata uminya, pergilah nak, tinggalkan saya sendirian, kata ibunya. Akan tetapi hati nuraninya Uwais itu berkata lain. Masa saya meninggalkan seorang ibu sendirian? Wong saya tidak punya saudara di sini. Saya tidak pernah, meskipun punya tetangga, sama tetangga nggak direken, tidak dihawil, tidak ditengok sama tetangga. Saya dipandang sebelah mata oleh tetangga-tetangga Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni akhirnya memutuskan untuk membeli kambing, seekor kambing yang umur berapa bulan gitu, masih kecil. Iya. Sama Uwais itu digendong kambing itu ke atas bukit, ke atas gunung. Turun lagi gendong. Tiap hari kerjanya Uwais itu gendong kambing, gendong ibunya ke kamar mandi, nyuapin ibunya, memandikan ibunya. Tiap hari disibukkan oleh kesibukan seperti itu Uwais Al-Qarni. Selang berapa tahun? Sampai berapa tahun itu? Ya tahunan. Kambingnya itu sampai tua, sampai besar, Dari umur sampai apungka. Dari kini embi itu sampai rajin. Ayo tetangga Uwais itu lagi gila lah. gila gitu. Uwais benih-benih ring beres lah Uwais. Ajaklah kon kro ke atas kro tuh. Akhirnya Akhirnya kambing. iya, gendong kambing itu. Akhirnya serasa kambing itu sudah cukup besar. Uwais itu sudah merasa bahwa beratnya kambing itu sama halnya dengan beratnya umi saya. Beratnya kambing itu sama halnya beratnya umi saya. Artinya berat nembi, berat ngembur pada lah.
yakten kok bisa gintung tangbu untuk nyambi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti berlatih Untuk berlatih mekol kambing untuk mekol embun ke Mekah untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setelah Uwais itu sudah bertahun-tahun melatih dirinya ngendong kambing, gendong ibunya, kan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, sudah tiada di Mekah. Seketika Uwais itu langsung pingsan, repu, kelengar. Rasulullah wafat di Madinah, makam Madinah. Setelah itu Sidina Umar sama Sidina Ali karamallahu menunggu kedatangan Uwais. Setelah apa-apa yang diberitahu oleh baginda Nabi Muhammad SAW, beliau Sidina Umar seorang khalifah, seorang presiden. Beliau betul-betul menunggu kedatangan Uwais Al-Qarni, sehingga selang berapa tahun Uwais Al-Qarni datang bersama rombongan kabilah-kabilah Yaman. Tanya oleh Sidina Umar bin Khattab, apa ini rombongan Uwais Al-Qarni? Jawab oleh rombongan, ya, ini adalah rombongan Uwais Al-Qarni. Sampai sama rombongan itu ditanya lagi, kenapa kok Sidina Umar ini nanya Uwais Al-Qarni, sedangkan Uwais Al-Qarni itu di desanya itu sudah dipandang sebelah mata, ya dianggap orang gila sudah. Kan tapi kenapa kok khalifah presiden ini menanyakan keberadaan Uwais Al-Qarni? Ada apa? Dijawab oleh tetangganya itu, Uwais Al-Qarni itu ada di belakang. Dia nekuin embi ya, supaya bisa ke Mekah, supaya dia bisa dikasih makan oleh tetangganya. Makanya dia ngalak teguh embi, ngalak kedua embi. Iya, ngalak jaga embi ibu dia. Jaga kambing ya. Iya, Sidina Umar terkejut. Masa hari saya kirim salam di Rasulullah, orang kempang camping kelampin beda tapi orang tandi. Akhirnya yang terbiasa Sidina Umar, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa benar kakek Uwais? Iya, engkau Uwais. Kakek, engkau kirim salam dari Rasulullah. Cukup Uwais. Rasulullah, masa kau kirim salam dari Rasulullah? Iya, Rasulullah ceritakan. Mulai. Rasulullah sebelum ada umur, Allah sudah salam ke Sidina Umar. Suatu ketika ditanya lagi Sidina Umar sareng Sidina Ali, apa amal nakake ya Uwais sing kena kake oleh pesan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita akibat Uwais, iya, engkau adalah termasuk umat kanjeng Nabi, senyapok kanjeng Nabi, engkau sangat cinta ke Rasulullah, sangat merindukan Rasulullah. Terus apa Sidina Umar tanya lagi? Terus kenapa? Kamu kok gak kesini kalau kamu itu rindu cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa gak dari dulu waktu Rasulullah masih ada? Ya Umar, ya Sidina Umar, ya Sidina Ali, bagaimana saya mau kesini? Yang pertama saya jauh, yang kedua saya punya orang tua saya, ibu saya itu lumpuh terus buta. Bagaimana saya bisa meninggalkan umi saya, sedangkan umi saya itu lumpuh sama buta? Akhirnya saya memutuskan untuk merawat umi saya dengan di dalam hati saya itu bergebu-gebu ingin bertemu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi saya masih berbakti kepada orang tua saya. Maka Sidina Umar menjawab, ya Uwais, inilah rahasiamu sehingga kamu mendapatkan salam dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah rahasiamu sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh minta doa kepadamu ya Uwais. Maka dari itu Sidina Umar berkata kepada Uwais, ya Uwais, tinggalkan rombongan ini, taruh kambing-kambing ini, kamu tak kasih onta merah sama jamuan sama rumah, nanti tak anterin ke Yaman, ke negara
Qoran, ke desa Qoran itu, ke desanya Uwais Al-Qarni. Kan tapi Uwais menjawab, ya Umar, ya Sayyidina Umar, saya kesini tidak mencari harta dan kekayaan, akan tapi saya ingin berjumpa kepada Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang cinta kepada Rasulullah dan ingin berjumpa kepada Rasulullah, maka ketahuilah orang tersebut bakal mendapatkan syafaat Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan, man zaroni wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang mendatangi ziarah kuburannya Rasulullah, maka dia wajib mendapatkan syafaatku, kata Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, saudara, mari yang punya uang, yang punya kelebihan harta, pergilah ke Madinah untuk ziarah kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke Mekah, Madinah, kita tidak akan rugi dan kita tidak akan menyesal, bahkan kita mendapatkan nanti di akhir kiamat mendapatkan syafaatnya Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Uwais Al-Qarni pulang tanpa meminta, tanpa artinya menolak pemberian dari Sayyidina Umar demi keikhlasan hatinya untuk bertemu Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Uwais Al-Qarni diangkat menjadi wali min auliyaillah. Sekian dari cerita, dari kisah ini, akan semoga menjadikan hujjah al-ibrah bagi saudara-saudara sekalian. Sekiranya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.